Teman-teman kreator yang mampir ke sini boleh ya dijadikan tempat kreator atau mau siaran apa, monggo silakan. Nanti ngopi bareng ya. Alek laterat gowo. Ngopi gelas ketiga. Ini tapi gerimis ya. Gerimisnya tapi cuma tujuh tadi terus. Enggak, tadi waktu pergi ke sini. Terus hujan. Pas di perbatasan. Di jalur 25 hujan juga. Jadi kamu ke Patok tadi di mana? Mulai Terus ujung di sini ya? Iya. Karena pas hujan ya? Hujan terus terang. Gembel. Iya, hujan terang kayak mampir. Nah? Mampir tempat orang. Oh. Di bawah ya? Enggak? Oh, diri ke sih? Ayo, udah. Jangan. Salah karo wong Jepang. Sampai Demam itu? Hah? Arif. Nah, dari 200 dibawa Demam ke sini. Kok virus ya? Sahabat Smash dulu, ini teman-teman dari kreator FCN. Ya, mereka itu punya akun YouTube. Dia adalah kreator, anak-anak muda kreator, dan sudah semestinya warga FCN harus dukung mereka anak-anak muda yang punya kegiatan positif dalam artian berkreasi ya. Itu lebih baik. Dia punya HP tidak hanya untuk main, tetapi HP itu bagaimana bisa bermanfaat ya, bisa menghasilkan dalam artian bisa ya untuk kreasi, setidaknya seperti itu. Ini jauh-jauh dari desa Kertamukti atau jalur 27 ya. Kalau dari sini kira-kira berapa kilo? Kalau satu desa 6 kilo ya? 6 kilo tambah 6 kilo lagi 12 kilo. 12 kilo tambah 6. Berarti 18 kilo ya? 18 kilo. Innalillah. Petir. Dia 18 kilo, dia perjalanan darat tadi sempat kehujanan pas di ujung jalur 27 atau perbatasan jalur 25. Di situ tadi sore hujan deras, tapi di Grapena ini tadi kering karena memang tidak hujan dari ujung sampai ke sini tidak hujan. Yang hujan jalur 25 sama jalur 27. Jadi mereka ini tadi kehujanan. Sekarang bermalam di Grapena bersama kakek Cici. Ngopi bareng, ngudut bareng, ya, ngobrol bareng, berbicara soal kreativitas, dan kakek Cici sangat suka mendukung, ya, support penuh anak-anak muda yang memang benar-benar ingin berkreasi, menjadi kreator. Insya Allah kakek Cici akan support penuh. Ya. Misalnya ada kesulitan apa, atau mungkin nanti akan berdiskusi, dan nantinya dari adik-adik ini juga nanti akan membentuk semacam kampung YouTuber seperti yang sudah ada di grup YouTube ya. Grup YouTube sudah dibuat, kampung YouTuber nanti akan kita wujudkan ya dari adik-adik ini yang punya kreasi, yang punya ide atau gagasan. Nah, gagasan anak muda ini sudah semestinya warga FCN ya, karena ini juga warga FCN harus support ya, harus dukung agar FCN punya potensi yang tidak kalah ya dengan di daerah lain atau di kota-kota, karena di daerah ini juga banyak yang bisa diangkat ya dari sisi mungkin
sumber daya alam, misalnya di pertaniannya dan sebagainya, mungkin bisa diangkat dan sebagainya. Jadi mereka ini sudah memang pemula, tetapi pemula yang bersemangat. Terutama yang ini ada Lumprah Channel, Lumprah ya betul ya. Jangan lupa warga Ebudian ya, kalau mau berteman Lumprah 27, jangan lupa di subscribe, like, comment, karena itu tidak akan merugikan siapapun ya. Cuman like atau subscribe itu tidak rugi ya, tidak akan kehilangan apa-apa ya, karena itu gratis dan itu mendukung adik-adik ini supaya bisa eksis, bisa bersemangat untuk berkreasi ya. Jadi nggak rugi untuk like, komen dan sebagainya, karena itu gratis ya. Jadi teman-teman yang lain, warga Ebudian, terutama kaula muda yang berkreasi atau menjadi kreator, saya sarankan untuk tidak pelit untuk memberikan like ya, terus kemudian komen. Karena apa? Karena mesin algoritma itu nanti akan terkait ya, kalau mau eksis ya selalu komen, selalu like ya, meskipun komennya hanya sekedar komen ya, tapi itu akan mempengaruhi akun kita bisa menjadi besar. Karena apa? Karena mesin algoritma saling kait-mengkait ya. Misalnya Lumprah 27 like Simak Seminggu, otomatis pembaca Simak Seminggu akan terkait dengan Lumprah 27. Begitupun sebaliknya. Jadi nggak usah takut kita berbuat baik terhadap akun kawan-kawan yang lain. Terutama mungkin ada juga yang baru pemula ya nggak apa-apa kita kasih ya anggaplah itu kita beramal ya, kan nggak rugi kok ya. Jadi ini kita tadi sudah diskusi kecil mengenai bagaimana ke depan kita akan membentuk kampung YouTuber. Ada kepala kampungnya, ada kadusnya, ada RT-nya, itu hanya istilah ya. Tetapi ini untuk kebersamaan. Jadi ketika kita sudah bersama di dalam dunia digital atau kreator, itu tidak ada istilah persaingan. Ingat itu, tidak ada istilah persaingan. Karena masing-masing kreator itu nanti akan punya warna sendiri-sendiri. Dan mesin Google juga akan mengarahkan. Misalnya kayak Lumprah Channel yang sekarang mungkin yang banyak ditonton adalah petualangan perjalanan misalnya. Itu petualangan perjalanan itu akan mengarahkan, akan terus berpetualang. Nah, nanti kalau misalnya ada penonton yang lebih banyak lagi, berarti nanti akan diarahkan ke situ lagi. Nah, ya, ini pengalaman Bapak seperti itu. Kalau Bapak kan kontennya kan konten berita ya, karena sesuai dengan latar belakang Bapak jurnalis. Jadi kontennya tetap konten berita. Tetapi meskipun konten berita nanti juga diarahkan. Kalau beberapa waktu lalu Bapak diarahkan ke petualangan belusuan gitu ya. Itu yang mesin Google mengarahkan begitu. Tetapi karena Bapak ini orang jurnalis ya umum sifatnya. Nah, nanti kalau adik-adik itu nanti menemukan itu, berarti konten dari YouTube itu akan mengarahkan mana yang lebih dominan. Misalnya mancing ditonton oleh orang banyak daripada yang lain-lain. Berarti Anda harus mencari konten mancing yang menarik untuk bisa ditonton orang dan menjadi hiburan. Itu yang terpenting adalah kreator itu memberikan hiburan kepada masyarakat. Itu intinya. Kalau kita sudah menghibur, berarti kita sudah berhasil. Nah, itu intinya orang kreator seperti itu. Sama dengan artis ya, sama dengan seniman, sama dengan teater. Itu tujuannya para kreator-kreator itu untuk memberikan hiburan. Tujuan di Facebook maupun YouTube ya. Makanya di YouTube atau Facebook kekejaman, kekerasan itu selalu merah. Karena apa? Karena itu melanggar komunitas. Nah, itu melanggar komunitas. Misalnya ada penganiayaan, terus kemudian ada sesuatu yang sara, caci maki, ya kan? Atau memfitnah dan sebagainya. Itu pasti akan
orange ya. Nah orange itu atau merah itu berarti melanggar komunitas dari Facebook maupun komunitas YouTube, biasanya seperti itu. Makanya yang penting tujuan utama kreator adalah bagaimana kami bisa menghibur orang. Perjalanan ya darat kan menghibur juga itu. Sampai dari 27 naik jembatan, kemudian nyebrang ke sana itu hiburan juga. Selain menghibur juga memberikan petunjuk, ya, memberikan arah petunjuk. Ada ilmunya juga, ada pendidikannya juga. Tapi yang paling dominan hiburan, biasanya seperti itu. Sampai dulu gagal karena apa? Oh ya, apa? Kenapa gagal? Karena penontonnya dikit. Hah? Penontonnya dikit. Oke, penontonnya dikit. Yang itu? Wah, sibuk tuh. Oh, oke, sibuk. Kamu belum? Belum. Nah, sampai apa? Masih pemula. Oh, pula. Oke. Baru buat. Nah, penonton sedikit itu adalah masalah, ya kan? Masalah yang biasa dihadapi para kreator pemula. Bapak itu meskipun semula bukan kreator, ya. Kita tuh hanya ngalir karena tuntutan kepentingan jurnalis, ya. Jadi ngalir aja. Memang sih pernah mengalami hal seperti adik ini, kok nggak ada yang nonton, gitu kan? Pusing juga kalau nggak ada yang nonton. Dan di situ kan akibatnya menjadi semacam frustasi. Itu banyak kreator-kreator yang frustasi karena tidak ada yang nonton. Nah, kenapa tidak ada yang nonton? Itu menjadi pertanyaan diri kita. Kenapa? Sekarang tinjau lagi, koreksi lagi, kamu tonton lagi. Ternyata memang nggak menarik, ya, kan gitu loh. Ternyata memang nggak menarik. Bagaimana orang lain menarik kan gitu loh. Nah, sekarang untuk membuat orang menarik ada sesuatu, kalau dalam ilmu jurnalis ya, sesuatu yang pertama digantung dulu, sehingga orang akan berpikir ini arahnya kemana sih? Nah, harus ada sesuatu yang membuat orang penasaran, baru masuk, sehingga orang akan mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, biasanya orang mengikuti awal sampai akhir adalah cerita utuh. Misal kalau yang punya Lumrah 27 itu perjalanan, berarti harus menyiapkan skenario. Skenario-nya apa? Saya akan berjalan, mungkin skenario tertulis bisa di sini bisa ya, karena ini orang pengen tahu penuh full mengenai peta perjalanan mudik atau arus mudik dari air sekian sampai ke jalur 20 atau kecamatan minimal jalan besar, mulai melewati jembatan penyeberangan sampai turun lewat mana, kan itu gelap. Seperti Bapak kan sampai sekarang tidak menemukan. Nah, ini tugasnya Lumrah 27 ini, PR kamu ini. Jadi bagaimana masyarakat itu ada petunjuk, ya, ada peta yang bisa diikuti. Itulah dilihat dari awal sampai akhir. Itu skenario-nya. Jadi harus dibuat skenario dulu. Skenario dalam pikiran bisa dituangkan dalam buku juga bisa. Skenario itu kan rencana. Nah, rencana itu pasti akan dilihat orang dari awal sampai akhir. Tidak mungkin akan diputus. Kalau diputus kan dia tersesat. Ayo kan? Di skip kan tersesat nanti. Itu cara, teknik. Jadi kamu mulai dari 27 terserah, mau dari kecamatan kek, atau dari tempat ujung kamu kek, terserah. Makin panjang juga makin bagus. Ya kan? Makin panjang juga makin bagus. Misalnya dari kota kecamatan, misalnya berada di kota kecamatan, saya akan menuju jalur 16. Seandainya pakai mobil, nah itu saya pakai motor aja, tak kasih petanya, masuk mulai naik, setelah naik di situ mungkin ada palang portal kayak, supaya masyarakat tuh lihat utuh.
Kalau ada kota ya kota, bayar dibayar, kan misalnya sampai bayar, karena itu kan original, apa adanya. Nah, baru sampai masuk ke jalur 17 misalnya kan, di jalur 17 itu mungkin ada jembatan melengkung. Kamu lihatnya, jangan sekilas, karena itu harus utuh. Anggaplah itu berita. Kamu memang bukan jurnalis, tetapi kan memberikan itu kan harus nyata, harus benar-benar orang itu melihat fakta nyata. Oh ternyata jembatan kayak gitu, kayaknya aku rawani. Misalnya saya pembacanya ya, penontonnya ya, wah kayaknya rawani ya aku lewat dulu. Artinya kan sampean sudah memberikan apa namanya itu petunjuk, ya sudah memberikan peta. Itu kan selain kamu menghibur, kamu berpahala loh, you know? Iya ngasih itu kok. Setelah itu kamu lihat jembatannya dari atas sampai ke bawah, kamu lihat betul. Naik motor juga bisa, jalan kaki juga bisa. Oh seperti ini. Perjalanannya belas sampai sana, sampai selesai misalnya. Ini kalau lewat 17. Nah, tunggu besok kita lewat yang 16. Seri. Nah, 2 dapat. Ya, kita sekarang lewat yang jalur 17. Besok kita coba lewat jalur 16 yang jalan tol katanya. Nah, itu penasaran. Itu keren. Nah, itu ide. Jadi dibuat skenario, dibuat rencana. Ya memang sih kadang-kadang kalau seperti Bapak kadang-kadang to the point ya. Kadang-kadang pas setelah lagi jalan ya sudah. Kalau pas lagi jalan kan momen yang apa tuh mendadak ya, momen yang tiba-tiba. Ya nggak masalah momen tiba-tiba. Tapi yang kalau mau penonton full dari awal sampai akhir dibuat skenario seperti kan ada skenario, ada ceritanya. Itu tidak mungkin akan skip, tidak mungkin. Dia akan dari awal terus sampai terakhir. Pada akhirnya tak selesai. Kalau dia skip tersesat dia. Nah, ya kan? Nah, masuk akal? Nah, baru besok ya yang kedua kita akan lewat ini. Tapi kalau misalnya secara langsung sebenarnya bagus, tapi masalahnya sinyalnya yang kurang bagus. Kalau modem, Oh, pakai modem sama aja kan, modem kan sinyal juga. Kalau sinyalnya jelek itu jelek. Di sini masalahnya di sinyal kendalanya ya. Teman-teman kreator ini sebenarnya punya ide dan kreativitas yang cukup bagus. Cuman kadang-kadang kesulitannya di sinyal. Seperti Snack Seminggu ini juga kadang-kadang mau upload berita terkendala di sinyal. Sebenarnya pengen siaran langsung ya di beberapa tempat, misalnya kita jalan-jalan ke daerah mana atau desa mana. Pengennya Snack Seminggu tidak mau memberikan narasi lah ya, tidak bercerita, biarlah gambar yang bercerita ya. Jadi pengen siaran langsung, tapi lagi-lagi kendalanya di sinyal. Di air Pegian ini memang nggak tahu kenapa sinyalnya lemah. Kalau dulu bagus ya, sekarang jelek itu jelek ya. Nah di kota kecamatan aja sekarang sinyal sudah termasuk buruk, apalagi di 23 sini yang jauh dari tower ya, buruk sekali sinyalnya. Memang sinyal ada tapi hilang-hilang. Jadi kalau untuk konten kreator ini sangat mengganggu. Nah teman-teman ini sudah bersemangat sebenarnya ya, pengen menciptakan, mewujudkan kampung YouTuber di air Pegian. Ya mudah-mudahan nanti ke depan sinyal bagus, tidak seperti sekarang ini. Kalau beberapa waktu lalu cukup bagus ya, cukup lama itu bagus. Apa mungkin karena ada anak-anak tower itu? Mungkin nggak? jadi karena ngambilnya kan dari situ asnya. Oh, 13 juga dari sini ngambilnya. jadi sinyal induk terus dipancarkan sana, pancarkan ke sana, pancarkan ke sana gitu ya. Jadi di sini lemah gitu ya. Apa mungkin? Bisa jadi. Belum ada anak-anak itu lancar bagus. Sebelum ada anak-anak lancar ya. Sekarang setelah ada anak-anak nggak lancar ya. Kan nembus dalam rumah, cuma di jalan itulah. Nah, itu reka-rekaan kamu aja itu.
Dari mana? Dari mana ini ya? Kok bisa seperti itu? Alasannya? Alasannya enggak ilmiah kok. Alasannya gara-gara dibagi-bagi ini. Aku orang belum percaya aku. Masa iya? Mau sinyal dibagi-bagi gimana? Masa sinyal bisa dibagi-bagi? Kalau logikanya, kalau ini lemah, jelas ini lemah dong ini itu. Di antara kita ini kan bukan orang ahli